Gadis penurut Tuan Mafia, Part 28. Keduanya kesal. Kelvin menurunkan Sofia di parkiran, sepanjang jalan banyak yang melihat mereka dan itu membuat Sofia malu setengah mati. Pria ini memang senang sekali membuat suasana hatinya berkelabu. Kau ini bertambah berat ya? Tanya Kelvin yang membuat sengaja menggoda Sofia. Lalu kenapa Tuan tidak menurunkan saya? Tanya Sofia yang mulai kesal. Apa-apa pria ini? Aku suka menggendongmu seperti itu, ucap Kelvin yang mengetahui Sofia menatapnya dengan wajah cemberut. Tiba-tiba sebuah mobil berjalan di depan mereka, aroma yang tidak sedap memang Sofia menutup hidung dan mulut karena mual. Kelvin yang melihat itu langsung heran. Sofia, ada apa? Tanya Kelvin, yang khawatir. Sofia tidak bisa menjawab karena ia merasa isi perutnya akan keluar. Dia pun lantas berlari membuat Kelvin juga ikut mengejarnya karena takut kenapa-kenapa. Sesampainya di toilet, Kelvin tidak bisa masuk karena itu khusus wanita. Dia pun menghembuskan nafas, lalu kesana kemari karena panik, padahal ini sudah sering terjadi tapi ia tetap khawatir. Sedangkan di dalam Sofia memuntahkan semuanya, beruntung saja bisa muntah, kalau tidak ia tak akan pernah merasa lega menahan mual ini. Ternyata ada seorang wanita paruh baya, yang melihat itu, dia yang kasihan mengurut leher wanita itu. Apa kau tidak apa-apa? Sofia berhenti muntah dan terdiam beberapa saat, dia seperti mendengar suara ibunya, wanita itu mirip dengan suara ibunya. Sofia menoleh dan betapa terkejutnya mereka berdua, tapi wanita yang sudah menjual anaknya sendiri beberapa tahun yang lalu bangkit. Sofia tersenyum. Walau sudah mendapatkan perlakuan buruk dari wanita ini, tapi dia tetap ibu kandungnya. Ibu, Sofia, tanya ibu Sofia yang melangkah mundur, kenapa dia harus bertemu dengan anaknya. Ibu, ingat Sofia, ibu apa kabar? Tanyanya yang mulai berkaca-kaca, dia rindu ibunya, walau banyak kejadian menyedihkan yang ia alami, tapi dia wanita yang sudah melahirkannya. Kenapa kamu ada di sini? Kamu hamil? Tanya wanita itu dengan raut wajah yang berubah seperti dulu. Iya, Bu. Sofia hamil, ibu akan punya cucu, ucap Sofia dengan senyuman juga tetesan air mata. Siapa ayahnya? Kamu masih jadi pelacur kan? Tanya wanita itu. Tidak Bu, Sofia sudah keluar, ini anak majikan Sofia, kami akan menikah. Baguslah, semoga kalian bahagia. Ucap ibu Sofia yang ingin pergi, bukan benci pada Sofia. Tapi ia merasa berdosa pada anaknya sendiri yang ia jual, dia ibu yang jahat, lalu lihatlah mata itu, apa dia masih pantas disebut ibu. Saat hendak pergi, Sofia menariknya. Ibu mau kemana? Ibu tinggal di mana sekarang? Ibu udah makan. Ibu Sofia menghempaskan tangan Sofia dari tangannya. Apa pedulimu? Untuk apa mengurusi hidup ibumu yang jahat ini, Sofia? Tidak, ibu tidak jahat, hanya Sofia saja yang menurut, balas Sofia dengan air mata. Dia masih ingat walau kejam, mereka suka bercanda menghabiskan waktu bersama, tapi jika sudah berbuat salah dia akan menjadi iblis dalam sekejap. Buka matamu Sofia, harusnya kau membenciku, aku tidak pantas menjadi ibumu. Ucap ibu Sofia yang mulai menangis, dia merasa amat salah pada anak ini. Tidak Bu, sekarang Sofia sudah tinggal di rumah besar, ibu sama Sofia iya. Tanya gadis itu, yang berharap ibunya ikut, dia tahu wanita ini juga sayang padanya, tapi mungkin masalah ekonomi atau apa dia jadi jahat padanya, hingga pergi meninggalkan dirinya. Tidak, balasnya singkat, lalu melangkah pergi. Tentu saja Sofia mengejarnya sambil terus berteriak panggilan wanita itu. Kelvin yang mendengar teriakan Sofia, tak sengaja ia bertabrakan dengan ini Sofia. Ah maaf, wanita itu segera berlari sejauh mungkin, lalu muncul Sofia yang menangis terus berteriak memanggil ibunya. Ibu, ibu mau, kemana Bu? Ibu, ibu, saat hendak pergi Kelvin menghalangi. Lepaskan Tuan. Saya mau mengejar ibu saya, ibu, Bu kembali Bu. Sofia janji jadi anak yang nurut, Tuan lepaskan. Karena Sofia terus memberontak membuat Kelvin menghadapkan tubuh gadis itu ke arahnya. Sofia, Sofia sudah Sofia, Sofia,
Pada akhirnya Sofia berhenti meracau dan terdiam dengan tangisan yang masih membanjiri pipinya. "Tuan, itu tadi ibu saya, ayo kita cari Tuan." "Untuk apa?" tanya Kelvin yang mulai kesal. Ia tahu gadis ini mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya, tapi lihat. Dia seperti anak yang kurang ASI dari ibunya. "Aku tanya padamu, Sofia. Untuk apa?" "Dia ibu saya Tuan, tentu saja untuk bersama saya," balasnya dengan isak tangis. "Setelah apa yang kau dapat darinya, apa kau berpikir masih harus mencari ibumu?" "Dia tetap ibu saya, Tuan." "Cukup, aku tidak mau dengar kau memanggilnya ibu. Tidak ada ibu yang tega menjual anaknya sendiri ke rumah pelacur. Apa otakmu sudah paham sekarang?" "Tapi Tuan," pria itu muak, dia mengguncangkan tubuh Sofia. "Sofia, hei sadar. Kalau dia memang masih sayang padamu harusnya tadi dia memelukmu, bukan lari seperti mencuri batang." Pada akhirnya Sofia mulai terdiam, tapi air mata tak berhenti menetes. Dosa ibunya memang sudah banyak, tapi jika dia tidak menyayanginya, lalu kenapa ia dirawat dari bayi? Kenapa tidak langsung membuangnya saja atau membunuhnya? "Apa kau sudah paham sekarang?" tanya Kelvin, yang perlahan membuka. Sofia mengangguk sambil melamun. "Kita pulang. Lukaku jadi sakit melihatmu seperti ini." "Jadi senyum," ujar Kelvin yang mencoba menghibur Sofia. Gadis itu berusaha tersenyum pada Kelvin, walau sebenarnya dia tidak mau. "Kau cantik sekali dengan senyuman itu, ayo pulang." Keduanya pun berjalan pergi dari sana, tapi hati Sofia sebenarnya tidak mau. Ia harus mencari ibunya bagaimanapun caranya. Sedangkan saat mereka sudah jauh, ibu Sofia yang sudah banjir air mata, hanya bisa tersenyum getir. Dia tidak percaya akan bertemu dengan anaknya lagi. Lihat bagaimana calon suaminya begitu sayang padanya. Dia sangat bersyukur akhir Sofia bahagia. Dia memang kejam, rasa tak pantas mendengar Sofia yang memanggil sebutannya. Dia sudah punya banyak dosa pada anaknya itu. "Maafkan Ibu Sofia." Pintu terbuka, bukannya Sofia yang mempersilahkan pria itu untuk masuk karena sakit, malah Kelvin yang melayaninya sedari tadi. Dia jadi merasa tidak enak padanya. Tiba-tiba Liora dan kedua anaknya datang menatap tak suka pada Kelvin. Lihat saja dalam sekejam dia sudah membunuh semua keluarganya. Tak lupa Levi juga ada di sana menunduk hormat. Sedangkan Paman Linzar masih tidur karena pulang terlambat malam tadi. "Selamat datang, Tuan," ucap Levi yang disusul tundukan dari ketiga orang tersebut, membuat Sofia menatapnya. "Kalian sedang apa?" tanya Kelvin dengan wajah datar. "Ini sebagai ucapan terima kasih juga permintaan maaf kami padamu, Kelvin. Banyak yang Ibu, Les dan Rex lakukan padamu, jadi kami minta maaf," ucap Liora sambil menunduk bersama dua anaknya, padahal mereka saja sekali tidak mau melakukan hal itu. "Hentikan Ibu. Ibu tidak malu pada calon menantu Ibu ini?" tanya Kelvin yang menatap Sofia. Tentu saja ini kali pertama ia melihat ibu tiri Kelvin. "Tapi kami, Tuan," Kelvin menyelamatkan nyawa kalian, karena menurutnya hanya kalian yang pantas disebut keluarga. "Walau saya tidak yakin dengan kedua anak Anda," ucap Levi yang membuat Les serta Rex menatapnya tak suka. "Apa maksudmu?" tanya keduanya kesal.